Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Dharma Swardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali. Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main Gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Hartman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Hartman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari. Terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026, yang akan digelar pada 23 sampai 31 Maret 2026,
Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts and Nevis, dan Timnas Kepulauan Solomon. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Mbappe resmi gabung Timnas. Erick Thohir resmi umumkan pemain naturalisasi baru, Mbappe. Mbappe berjanji siap tampil di FIFA Series dan Piala AFF. Senang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Beliau ini adalah keturunan Indonesia. Profil orang tua Kylian Mbappe. Mbappe adalah pesepak bola timnas Prancis yang lahir dari keluarga campuran yang ekonominya lemah. Ayah Mbappe, Wilfried Mbappe, adalah imigran Prancis yang berasal dari Kamerun. Sedangkan sang ibunda Indonesia berasal dari Indonesia. Faiza Lamari adalah figur sentral dalam karir sepak bola Kylian Mbappe. Selama bertahun-tahun, dia menjadi sosok penentu bagi setiap keputusan yang diambil si kapten timnas Prancis. Lamari memegang kendali atas negosiasi kontrak hingga keputusan terkait citra dan investasi Mbappe. Kylian Mbappe lahir dari pasangan Wilfried Mbappe dan Faiza Lamari. Selain punya kakak angkat, dia juga memiliki satu adik kandung bernama Ethan Mbappe. Mereka berdua sama-sama meniti karir menjadi pesepak bola. Mbappe melejit bersama Monaco, Paris Saint-Germain, PSG, dan sekarang bermain untuk Real Madrid. Adapun Ethan memulai perjalanan bersama PSG sebelum merapat ke Lille. Sang kapten timnas Prancis memang hanya punya satu adik. Tapi ada kabar yang menyebut dirinya memiliki satu saudara lagi di Indonesia. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat percaya dengan berita tersebut. Fakta sesungguhnya adalah seorang anak asal Indonesia jadi viral gara-gara berwajah mirip seperti Mbappe. Dari warna kulit, bentuk muka, mata, hingga senyuman dia sangat identik dengan bomber andalan Real Madrid. Bocah SMP itu pun disebut netizen sebagai adik Mbappe asal Indonesia. Dunia mengenal Mbappe sebagai pesepak bola top dari Eropa. Nama dia mulai melejit sejak debut bersama AS Monaco pada 2015. Mbappe pun membawa klubnya ke tangga juara Liga Prancis 2016-2017. Aksi hebat Mbappe membuat PSG tertarik untuk merekrutnya pada musim panas 2017. Bermula sebagai pemain pinjaman, jebolan Akademi Bondy itu hanya butuh waktu 1 tahun untuk dipermanenkan oleh Les Parisiens. Ongkos transfer Mbappe bahkan mencapai 180 juta euro atau 3,4 triliun rupiah. Nominal tersebut menjadikan dia sebagai pemain termahal kedua dunia setelah Neymar, 222 juta euro. PSG ternyata tidak rugi membobol bank demi memboyong Mbappe. Pasalnya, Mbappe semakin berevolusi menjadi predator mengerikan bagi pertahanan musuh. Sang bomber mencatatkan total 235 gol dari 264 penampilan selama 6 tahun membela raksasa Prancis. Sebanyak 15 trofi dipersembahkan Mbappe buat PSG, termasuk 6 gelar Liga 1. Pekerjaan sebagai agen pemain membuat rekening perempuan berumur 51 tahun itu menggendut. Menurut laporan Abola, Lamari menerima gaji 4,5 juta euro atau 89,3 miliar rupiah per tahun dari mengurusi karir anaknya. Sekadar perbandingan, upah Lamari 1000 kali lipat lebih tinggi dari UMR Jakarta 2026 dalam setahun. Adapun UMR terbaru di ibu kota Indonesia adalah 5,729,876 rupiah. Jadi jika ditotal dalam setahun, jumlah UMR adalah 68,7 juta dan kalau dikalikan 1000 menjadi 68,7 miliar rupiah. Kembali bahas soal Lamari, gajinya juga melebihi 8 rekan setim Mbappe di Madrid. Kedelapan pemain tersebut adalah Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andri Lunin, Endrick, dan Fran Garcia. Mbappe sendiri sedang menikmati masa subur bersama Real Madrid.
pada 2024-2025 atau musim perdana di ibu kota Spanyol, sang lelaki kelahiran Paris menorehkan 44 gol dari 59 laga di semua ajang. Bahkan Mbappe langsung mendapat piala dalam partai debutnya di Piala Super Eropa. Tak hanya itu, Mbappe juga memperoleh titel Piala Interkontinental. Untuk musim 2025-2026 yang sedang berjalan, dia membukukan 37 gol dan 5 assist dari 30 penampilan di semua ajang. Kontribusi Mbappe membawa klubnya menduduki peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 54 poin. Madrid hanya tertinggal 1 angka dari Barcelona selaku pemuncak tabel. Di Liga Champions, Madridnya Mbappe harus menghadapi Benfica pada play-off babak 16 besar. Adapun peluang Madrid untuk menjuarai Copa del Rey telah pupus akibat kekalahan dari Albacete pada babak 16 besar. Mbappe lahir di Paris, Prancis, 20 Desember 1998. Sejak masa kecil, Mbappe sudah diperkenalkan ajaran Islam, mengingat kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang cukup taat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wajib ditonton sampai akhir. Lamine Yamal, Erling Haaland, Mbappe dikonfirmasi siap gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Ternyata mereka pemain keturunan Indonesia selama ini. Tonton sampai habis agar paham sama isi videonya. Timnas Prancis begitu dikenal sebagai kesebelasan yang terdiri dari beraneka ragam asal pemain dan tak jarang dihuni keturunan imigran. Misalnya, Les Bleus diperkuat oleh Kylian Mbappe yang ayahnya dari Kamerun dan ibunya asal Aljazair. Ousmane Dembele hasil pernikahan pria Mali dan wanita Mauritania. Bahkan, Jules Koundé leluhurnya berasal dari Nigeria, Togo, dan Benin. Bukan tanpa alasan, jika kita menilik data Institut Nasional d'Etudes Demografik menyebutkan, pada 2018 ada 6,5 juta imigran yang tinggal di Prancis, atau 9,7% dari total populasi negara sebanyak 67 juta jiwa. Kylian Mbappe tampil bersinar di Piala Dunia 2022 dengan mencetak 8 gol. Bahkan, di final Piala Dunia 2022, dia berhasil mencetak hat-trick. Lalu, apakah Kylian Mbappe merupakan keturunan Indonesia? Berkat bakat sepak bolanya yang luar biasa, siapa yang tak bangga memiliki Kylian Mbappe jadi pemain di tim nasional? Apalagi jika pemain berbakat seperti Kylian Mbappe memiliki darah keturunan Indonesia. Kylian Mbappe Lotin merupakan pemain keturunan Kamerun dan Algeria. Kylian Mbappe lahir di Bondy, Paris, 20 Desember 1998. Ayahnya memiliki darah Kamerun bernama Wilfried Mbappe, sedangkan ibunya, Faiza Lamari, mantan atlet bola tangan, merupakan keturunan Algeria, sehingga Kylian Mbappe bukan pemain keturunan Indonesia. Meski bukan keturunan Indonesia, Kylian Mbappe lahir dari keluarga yang mencintai olahraga. Mbappe memiliki kakak angkat bernama Jires Kembo Ekoko yang merupakan atlet sepak bola. Adiknya, Ethan, juga seorang pemain sepak bola. Ayah Kylian Mbappe, Wilfried Mbappe, juga memiliki darah Nigeria. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola. Ia juga menjadi pelatih komunitas sepak bola Bondy. Wilfried juga pernah melatih Fiorentina Jonathan dan William Saliba, pemain Arsenal. Pemain Belanda yang pernah menjadi kapten tim Belanda saat final Piala Dunia 2010 lalu memiliki ibu asal Maluku, Indonesia. Ibunya bernama Francien Sapulete. Giovanni van Bronckhorst setelah memasuki masa pensiun sebagai pemain bola dan kini menjadi pelatih Feyenoord. Dia juga pernah menggantikan Steven Gerrard di Glasgow Rangers yang pindah ke Aston Villa. Ayah Nigel de Jong bernama Jerry de Jong, seorang mantan pesepak bola profesional asal Suriname, sementara ibunya merupakan orang Maluku. Ayah Nigel de Jong bernama Jerry de Jong, seorang mantan pesepak bola profesional asal Suriname,
sementara ibunya merupakan orang Maluku. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung memantik ekspektasi besar publik sepak bola nasional. Tak hanya soal taktik dan pembentukan tim, Hartman kini juga didorong untuk berperan aktif melobi PSSI agar mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan demi memperkuat skuad Garuda. Sorotan utama tertuju pada 5 pemain keturunan yang dinilai punya kualitas mumpuni untuk mendongkrak level Timnas Indonesia, bahkan bersaing di level Asia. Nama-nama tersebut ramai diperbincangkan warganet. Dengan John Hartman bergabung sebagai pelatih Timnas Indonesia, apakah peluang naturalisasi pemain keturunan semakin terbuka? Mungkinkah Hartman melobi kapten Timnas Jerman U20 Laurin Ulrich? Tulis akun tersebut. Piala AFF 2026 bakal menyita perhatian. Turnamen 2 tahunan yang biasanya digelar di penghujung tahun, kali ini akan dimainkan di pertengahan tahun. Piala AFF 2026 rencananya akan berlangsung pada 26 Juli sampai 26 Agustus mendatang. Pelaksanaan pada pertengahan tahun memungkinkan setiap tim berkekuatan penuh, sebab kompetisi di Eropa misalnya memasuki libur panjang setelah berakhirnya musim kompetisi. Drawing Piala AFF 2026 telah digelar hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama sang juara bertahan Vietnam, lalu ada Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara grup B diisi oleh Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Layak dinantikan tim mana yang akan memenangkan kejuaraan ini. Ada yang menarik datang dari kubu Timnas Vietnam, tim yang sedang menyala terang dengan predikat juara bertahan Piala AFF. Tim level U23 mereka juga lagi ganas-ganasnya dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2026, memungkinkan kekuatan Vietnam bertambah di Piala AFF mendatang. Timnas Vietnam punya nama besar di panggung Piala AFF. Sepanjang sejarah pelaksanaan turnamen tersebut, tim yang khas dengan warna merah ini sudah mengoleksi 3 gelar juara. Mereka juga menyandang predikat juara bertahan setelah menjuarainya tahun lalu. Media Vietnam Soha menggambarkan peta persaingan di babak penyisihan grup Piala AFF 2026. Tergabungnya The Golden Star di grup A untuk bersaing dengan Indonesia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei atau Timor Leste dianggap sebagai berkah. Vietnam bisa saja tergabung dalam grup mati dengan lawan-lawan yang sangat kuat seperti Malaysia, Indonesia, dan Myanmar. Namun terlepas dari grupnya, tujuan pelatih Kim Sang-sik dan timnya tetaplah gelar juara. Tulis Soha, Kamis 15 Januari 2026. Piala AFF 2026 akan berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Thailand menjadi tim paling sukses dalam sejarah dengan 7 gelar, diikuti oleh Singapura dengan 4 gelar. Tim Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 3 gelar. Malaysia berada di belakang mereka dengan 1 trofi pada tahun 2010. Tim Indonesia telah mencapai final Piala AFF sebanyak 6 kali, tetapi hanya memenangkan medali perak di ke-6 kesempatan tersebut. Ada ambisi besar dari kubu Timnas Indonesia, setelah menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru. Skuad Garuda dinyatakan bergabung di grup A Piala AFF 2026. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Drawing Piala AFF 2026 telah digelar di Jakarta pada Kamis, 15 Januari sore tadi dengan dihadiri diantaranya Presiden AFF Kiev Samet, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia John Hartman, dan Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho. Dari hasil mereka punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depannya juga terjamin. Kita butuh pemain bagus, dan itu entah diaspora, entah lokal, entah dari manapun, we don't care. Stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman kini tengah memasuki babak yang sangat menarik. Pelatih asal Inggris yang pernah sukses membawa Kanada ke Piala Dunia tersebut nampaknya tidak ingin setengah-setengah dalam menatap kompetisi pertamanya bersama skuad Garuda. Kabar terbaru menyebutkan bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF 2026, John Hartman panggil 12 pemain naturalisasi guna memperkokoh komposisi tim nasional kita. Langkah ini pun langsung menjadi sorotan hangat bagi para pecinta sepak bola di tanah air.
Keputusan Hartmann untuk melibatkan banyak pemain keturunan atau naturalisasi ini bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa persaingan di level Asia Tenggara kini semakin ketat, di mana negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam terus berbenah diri. Dengan memanggil para pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di luar negeri, diharapkan mentalitas dan kualitas teknis skuad Garuda dapat meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan ambisi besar PSSI untuk menjadikan Indonesia sebagai raja baru di kawasan ASEAN. Dalam daftar yang beredar, 12 pemain tersebut mencakup nama-nama yang sudah sering menghiasi skuad inti sebelumnya, ditambah beberapa wajah baru yang proses naturalisasinya baru saja tuntas atau sedang dikebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu menutupi celah di sektor-sektor krusial, mulai dari lini pertahanan yang butuh ketangguhan fisik, hingga sektor penyerangan yang kerap kali tumpul dalam penyelesaian akhir. Hartmann percaya bahwa kombinasi antara talenta lokal yang energik dan pengalaman pemain naturalisasi akan menciptakan harmoni permainan yang lebih matang. Meski demikian, John Hartmann juga menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan berarti mengesampingkan peran pemain lokal. Baginya, persaingan di dalam tim harus tetap berjalan sehat. Setiap pemain, baik itu naturalisasi maupun lokal, wajib menunjukkan performa terbaiknya di liga domestik maupun di sesi latihan jika ingin mendapatkan tempat di skuad utama. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Mbappe resmi gabung timnas. Erick Thohir resmi umumkan pemain naturalisasi baru Mbappe. Mbappe berjanji siap tampil di FIFA Series dan Piala AFF. Senang presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Beliau ini adalah keturunan Indonesia. Profil orang tua Kylian Mbappe. Mbappe adalah pesepak bola timnas Prancis yang lahir dari keluarga campuran yang ekonominya lemah. Ayah Mbappe, Wilfried Mbappe, adalah imigran Prancis yang berasal dari Kamerun. Sedangkan sang ibunda Indonesia berasal dari Indonesia. Faiza Lamari adalah figur sentral dalam karir sepak bola Kylian Mbappe. Selama bertahun-tahun, dia menjadi sosok penentu bagi setiap keputusan yang diambil si kapten timnas Prancis. Lamari memegang kendali atas negosiasi kontrak hingga keputusan terkait citra dan investasi Mbappe. Kylian Mbappe lahir dari pasangan Wilfried Mbappe dan Faiza Lamari. Selain punya kakak angkat, dia juga memiliki satu adik kandung bernama Ethan Mbappe. Mereka berdua sama-sama meniti karir menjadi pesepak bola. Mbappe melejit bersama Monaco, Paris Saint-Germain, PSG, dan sekarang bermain untuk Real Madrid. Adapun Ethan memulai perjalanan bersama PSG sebelum merapat ke Lille. Sang kapten timnas Prancis memang hanya punya satu adik. Tapi ada kabar yang menyebut dirinya memiliki satu saudara lagi di Indonesia. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat percaya dengan berita tersebut. Fakta sesungguhnya adalah seorang anak asal Indonesia jadi viral gara-gara berwajah mirip seperti Mbappe. Dari warna kulit, bentuk muka, mata, hingga senyuman dia sangat identik dengan bomber andalan Real Madrid. Bocah SMP itu pun disebut netizen sebagai adik Mbappe asal Indonesia. Dunia mengenal Mbappe sebagai pesepak bola top dari Eropa. Nama dia mulai melejit sejak debut bersama AS Monaco pada 2015. Mbappe pun membawa klubnya ke tangga juara Liga Prancis 2016-2017. Aksi hebat Mbappe membuat PSG tertarik untuk merekrutnya pada musim panas 2017. Bermula sebagai pemain pinjaman, jebolan Akademi Bondy itu hanya butuh waktu 1 tahun untuk dipermanenkan oleh Les Parisiens. Ongkos transfer Mbappe bahkan mencapai 180 juta euro atau 3,4 triliun rupiah. Nominal tersebut menjadikan dia sebagai pemain termahal kedua dunia setelah Neymar, 222 juta euro. PSG ternyata tidak rugi membobol bank demi memboyong Mbappe. Pasalnya, Mbappe semakin berevolusi menjadi predator mengerikan bagi pertahanan musuh. Sang bomber mencatatkan total 235 gol dari 264 penampilan selama 6 tahun membela raksasa Prancis. Sebanyak 15 trofi dipersembahkan Mbappe buat PSG, termasuk 6 gelar Liga 1.
Pekerjaan sebagai agen pemain membuat rekening perempuan berumur 51 tahun itu menggendut. Menurut laporan Abola, Lamari menerima gaji 4,5 juta euro atau 89,3 miliar rupiah per tahun dari mengurusi karir anaknya. Sekadar perbandingan, upah Lamari 1000 kali lipat lebih tinggi dari UMR Jakarta 2026 dalam setahun. Adapun UMR terbaru di ibu kota Indonesia adalah 5,729,876 rupiah. Jadi jika ditotal dalam setahun, jumlah UMR adalah 68,7 juta dan kalau dikalikan 1000 menjadi 68,7 miliar rupiah. Kembali bahas soal Lamari, gajinya juga melebihi 8 rekan setim Mbappe di Madrid. Kedelapan pemain tersebut adalah Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andri Lunin, Endrick, dan Fran Garcia. Mbappe sendiri sedang menikmati masa subur bersama Real Madrid. Pada 2024-2025 atau musim perdana di ibu kota Spanyol, sang lelaki kelahiran Paris menorehkan 44 gol dari 59 laga di semua ajang. Bahkan Mbappe langsung mendapat piala dalam partai debutnya di Piala Super Eropa. Tak hanya itu, Mbappe juga memperoleh titel Piala Interkontinental. Untuk musim 2025-2026 yang sedang berjalan, dia membukukan 37 gol dan 5 assist dari 30 penampilan di semua ajang. Kontribusi Mbappe membawa klubnya menduduki peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 54 poin. Madrid hanya tertinggal 1 angka dari Barcelona selaku pemuncak tabel. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026, yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sementara 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari 2 pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, timnas Indonesia bakal menghadapi Saint Kitts and Nevis. Nah mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026. Meskipun sampai dengan saat ini, FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul timnas Indonesia ke-122, timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan timnas Saint Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang. PSSI mengkonfirmasi Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang ini. Selain Saint Kitts and Nevis, tim yang akan bertanding di Indonesia adalah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Format FIFA Series 2026 dirancang sederhana. Laga pertama menjadi penentu jalur final. Tim yang menang di laga awal otomatis melaju ke final, sedangkan yang kalah bertarung untuk perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Pemenang dari 2 pertandingan ini akan saling bentrok di final, menghadirkan laga yang menentukan gelar juara. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final, ujar Arya Sinulinga, anggota eksekutif Komite PSSI, Selasa 10 Februari 2026. FIFA Series 2026 juga menjadi momen penting karena menandai debut John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia. Herdman baru saja kembali dari Eropa setelah mengunjungi sejumlah klub Super League untuk mempelajari kondisi pemain Indonesia yang tersebar di benua biru. Arya menambahkan, Herdman akan membawa masukan strategis dari pengamatan klub-klub Eropa untuk diterapkan di timnas Indonesia.
Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kualitas permainan Garuda di FIFA Series 2026. Ajang ini menjadi uji coba sekaligus panggung internasional bagi Garuda untuk melihat performa pemain secara langsung, menyesuaikan taktik, dan membangun chemistry tim sebelum menghadapi pertandingan resmi berikutnya. PSSI menegaskan persiapan timnas Indonesia sudah matang, termasuk kesiapan stadion, koordinasi keamanan, dan jadwal pertandingan. Dukungan supporter di GBK diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Garuda untuk meraih hasil maksimal di laga pembuka. Dengan kombinasi debut pelatih baru, format kompetitif dan laga internasional di GBK, FIFA Series 2026 menjadi momentum strategis bagi timnas Indonesia menegaskan kapasitasnya di level global, sekaligus memberi pengalaman berharga bagi pemain.